Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di malam yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita segala kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Ensiklopedia Larangan Jemaah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas bab yang baru yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh, Babun Nahyi min an ya'lama wa la ya'mala bi ilmihi. Larangan dari seorang yang belajar tapi ternyata apa yang dia pelajari dia tidak amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari, jemaah. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik, jemaah. Ibarat kata seorang yang makin berilmu itu pertama sekali mereka dituntut untuk mengamalkan ilmu mereka. Karena para sahabat yang mulia tidaklah mereka memahami sebuah ilmu dan mereka dapati dari Rasulullah SAW, mereka langsung mengamalkan apa yang telah mereka dapat dari Rasulullah SAW. Sebagai contoh, kalau kita melihat beberapa pertanyaan para sahabat Nabi, semua pertanyaan sahabat Nabi SAW berisikan tentang pengaplikasikan amalan dari ilmu tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, kasih tahu aku sebuah amalan. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa mendatangkan dan mendekatkan diriku ke dalam surga Allah? Dalam kesempatan yang lain, para sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa melanggengkan aku dan akan bisa menjadikan diriku bertemu denganmu nanti di hari kiamat? Ini menunjukkan apa, jemaah? Antusias para sahabat dan semangatnya para sahabat, tak kalah sudah mendapatkan ilmu, mereka akan mengamalkan ilmu tadi, jemaah. Demikian juga ini berlanjut dari kalangan para ulama, tabi'in dan para tabi'in. Mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jemaah. Imam Ahmad, jemaah, tak kala pernah membaca sebuah riwayat dari Nabi, Nabi pernah membekam. Bekam tuh ya. Nabi pernah membekam dirinya, kemudian dia kasih tukang bekam yang membekam dirinya itu dengan 1 dinar, jemaah. 1 dinar tuh Masya Allah ya, banyak itu loh. Iya. Bukannya sedikit tuh 1 dinar. Apa yang dilakukan oleh seorang ulama tadi ini, Imam Ahmad, setelah tahu dan membaca dan mendapatkan ilmu dari hadis Nabi, dia cari tukang bekam, dia bekam dirinya, kemudian dia bayar tukang bekam dengan 1 dinar, jemaah. Ini betul. Langsung kita mendapatkan sebuah ilmu, langsung kita praktekkan. Kita mendapatkan sebuah ilmu ini, langsung kita amalkan, jemaah. Bukan hanya ilmu-ilmu tertentu aja yang harus kita praktekkan, ya. Bukan dari satu sudut ilmu aja, ya.
untuk mengaplikasikannya. Kalau kita cerita tentang masalah poligami, ya seakan-akan kita pingin kali mempraktekkan ilmu dari apa yang telah dipelajari. Tapi enggak jemaah. Kalau kita ingin mengamalkan ilmu itu dari semua sudut pandang ilmu tadi jemaah. Kenapa? Karena ancaman yang sangat keras bagi mereka yang telah mendapatkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tadi jemaah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Peringatan nih bagi kita nih jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun." Apakah kalian mengajak orang kepada kebaikan dan kalian lupa terhadap dirimu? Kita kadang seperti itu jemaah. Kita fokus terhadap diri orang lain, tapi kita nggak fokus kepada diri kita sendiri jemaah. Kita sebut orang gini, ya orang gini, tapi kita nggak melihat diri kita sendiri. Bagaimana? Apakah kita sudah mempraktekkan dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama ini, atau sangat jauh dari praktek yang telah diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Allah mengatakan, wa tansawna anfusakum, kalian lupa terhadap diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Padahal kalian mempelajari ilmu. Padahal kita menelaah Al-Quran. Padahal kita membaca Al-Quran. Padahal kita, setiap hari kita mengkaji, setiap hari kita belajar, ya. Tapi pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari ucapan, ya, dari perbuatan, dari sikap, itu nihil jemaah, 0% jemaah, ya. Dan nggak ada yang namanya seorang itu dikatakan ahli ilm dengan senioritas jemaah, ya. Bukan, ya. Mentang-mentang dia senior, ya, kita nilai dia baik gitu. Enggak. Tengok sejauh mana dia mengamalkan ilmu jemaah, ya. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Tidakkah kalian mau memikirkannya? Ini ayat teguran keras bagi kita jemaah, ya. Agar kita selalu menerapkan ayat ini untuk diri kita. Jangan sampai ini menjadi bumerang. Karena banyaknya orang melihat sekarang bukannya dari penampilan, bukannya dari banyak ilmunya, tapi dari bagaimana muamalahnya, bagaimana interaksinya dengan istri, interaksinya dengan mertua, interaksi sama orang tua, ya, interaksinya sama tetangga, ya. Itu yang dilihat orang sekarang. Orang melihat ini jemaah. Bukan orang melihat kau ngaji di mana, kau ikut majelis taklim di mana, apa yang kau baca, ya, apa yang kau telaah. Enggak, orang enggak jauh memandang itu. Tapi orang melihat dari segi realnya, gimana kita bermuamalah. Baikkah tutur bahasa kita, santunkah kita, ya, dengan penuh adabkah kita, enggak arogan, enggak emosional, ya. Tapi kalau kita masih aja sama, ya, dengan orang-orang yang sebelum kita ini jemaah, ini nggak ada bedanya jemaah. Berarti kita belum bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari jemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Shaf ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, kenapa kalian hanya berbicara aja? Tapi kenapa kalian enggak mau beramal? Kenapa kita sibuk keluar, keras suara kita, ya, meninggikan suara kita, naik kita. Tapi kenapa kita enggak mengamalkan? Ini sangat buruk jemaah.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah bagi kalian tak kala kalian hanya berbicara tapi tidak beramal. Itu sangat jelek, jemaah. Ya. Orang koar-koar, sibuk ngurusi ini dan itu. Tapi dia masih gitu-gitu aja. Nggak ada nampak perubahan dari dirinya, jemaah. Itu sangat mengerikan, jemaah. Imbasnya apa? Allah akan azab nanti di hari kiamat. Azabnya bagaimana? Bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Ini hadis sangat mengerikan bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Dari sahabat Usamah bin Zaid, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu finnar. Nanti akan didatangkan di hari kiamat, jemaah. Didatangkan di hari kiamat orang yang ada di dalam neraka dalam keadaan ususnya itu terburai, jemaah. Dia memegang ususnya yang ada terburai gini, dia pegang terus nih. Fayaduru kama yadurul himar birroha. Saking dia pegang ususnya yang terburai tadi ini, dia pun macam orang kebingungan. Keliling mengelilingi seperti layaknya onta yang mengelilingi dalam pembuatan minyak wijen, jemaah. Ada sebuah minyak yang dihasilkan dari alat yang masih tradisional. Kalau antum jalan-jalan ke kota Madinah, Makkah, atau di kota Yaman, ada sebuah toko yang akan mengeluarkan kualitas minyak wijen, jemaah. Tapi bukan pakai mesin, jemaah. Pakai manual, yaitu pakai onta. Gimana caranya? Onta tadi itu disuruh putar, ya. Nanti minyak itu, wijennya tadi itu taruh tengah. Keluar tersaring, ya. Nah, seperti itulah keadaan nanti orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia pegang ususnya, jemaah, sambil dia mengelilingi, berputar layaknya onta yang sedang memutari tempat pemutaran tadi, jemaah. Akhirnya apa? Fayajtami'u ahlun nar. Berkumpullah penduduk neraka. Ini kok orang aneh nih, kok lain sendiri nih. Kenapa dia pegang ususnya, kemudian dia mengelilingi. Fayakulun, ai fulan ma sya'nuk. Penduduk neraka bertanya kepada orang tadi ini, jemaah, kau kenapa? Kok kayak gini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Kayaknya aku kenal lah kau. Dulu kan kau orang yang senang sekali mengajak orang kepada kebaikan, dan dulu kau senang sekali melarang orang kepada kemungkaran. Qala na'am, iya, aku orangnya, katanya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Iya, aku orangnya. Aku yang mengatakan kepada kalian untuk mengerjakan perbuatan baik, tapi aku enggak pernah melakukannya. Koar-koar, sibuk orang, suruh sedekah misalnya, dia enggak pernah sedekah. Koar-koar, suruh berpuasa, dia enggak pernah berpuasa. Koar-koar, jangan emosi, dia orangnya emosian, jemaah, ya. Koar-koar, nasihati orang, sabar, dia enggak sabar, jemaah, ya. Kan aneh kan, jemaah. Kita ngajak orang nih kepada kebaikan, yang pertama sekali dituntut adalah kita, jemaah. Kitanya dulu. Ya. Maka perumpamaan yang sangat buruk, Anda itu seperti lilin, jemaah. Tahu antum lilin? Lilin itu dia bisa menerangi orang yang di sekitarnya, jemaah. Apakah dia bisa menerangi untuk dirinya sendiri? Maka Anda jangan seperti lilin, jemaah. Ya.
Yang pertama itu kitanya dulu, coba. Kitanya yang pertama, jemaah ya. Kalau kitanya tidak mampu menerangi diri sendiri, ya untuk apa kita menerangi orang lain, jemaah ya. Kita yang dituntut pertama sekali. Mampu enggak mengamalkannya? Bisa enggak? Kalau enggak bisa berat, jemaah. Apa kata para ulama? Al-ilmu la yu'mal, ya, kannari bila hatab. Ilmu yang tidak diamalkan seperti api tanpa kayu bakar. Ada itu, api tanpa kayu bakar terjadi? Nggak akan mungkin, jemaah. Api itu butuh kayu bakar. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan itu seperti api yang tanpa ada kayu bakarnya, jemaah. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada anaknya, jemaah. Apa kata Imam Syafi'i? Ya bunayya, wahai anakku, kalaulah kau mempelajari satu bab fikih aja, kemudian kau amalkan, itu lebih aku senangi daripada kau sibuk mempelajari 70 bab fikih tapi kau nggak mengamalkan, ya jemaah. Ya. Nggak ada pengamalannya, pengaplikasinya nggak ada. Untuk apa? Ya. Panjang kita belajar sanan, panjang kita belajar qiraah sab'ah, ya. Tapi kita nggak praktek. Sama. Antum kalau belajar bahasa Arab, jemaah ya. Kalau kita pingin belajar bahasa Arab, kuncinya satu, praktek. Kalau hanya teori, ya hilang gitu aja. Ya. Belajar bahasa Arab ini tapi nggak praktek. Gak bisa. Nih, itu baru bahasa Arab, jemaah. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Tanpa antum praktekkan, tanpa antum aplikasikan, gak bisa. Ya. Wala ati wa anhakum anil munkari wa ati. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, aku lakukan. Wah, ini jelek kali. Ngajak orang, ya, melarang orang dari kemungkaran, dia yang baris terdepan melakukannya. Ya, dia orang yang terdepan melakukannya, jemaah. Ya. Ini sangat mengerikan, jemaah. Ya. Gak boleh seperti ini, jemaah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, hadis riwayat Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an amrihi fima afna wa an ilmi fima ya'mal wa an mali min aina iktasabahu fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Nabi mengatakan apa? Gak akan beranjak kaki seorang dari hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 hal, jemaah. Apa 4 hal ini akan ditanya? Tentang yang pertama, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, kemana dia amalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dihabiskan, jemaah. Dan yang terakhir tentang tubuhnya, jasadnya ini, kemana dia selama ini dia gunakan tubuh ini, jemaah. Ini 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Ya, pertanyaan ini sangat berat, jemaah ya. Maka siap-siapkanlah ya jawaban kita nanti kenapa kita tidak mengamalkan ilmu kita, jemaah ya. Kemudian dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kisah ya yang sangat mengerikan. Nabi ditampakkan azab-azab penduduk ahli nar, jemaah, di malam Lailatul Isra. Tak kala Nabi dinaikkan ke langit. Apa kata Nabi SAW? Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu safahuhum bimaqaridi min nar. Aku pernah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nampak sekelompokan orang yang sedang memotong lidah-lidah mereka dengan gunting dari api neraka, jemaah. Ya, tengok, potong, push. Pemandangan yang mengerikan itu, jemaah, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu man haula ya Jibril? Langsunglah Nabi berkata kepada Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Kok ngeri kali? Qala al-khutaba min ummatik ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusakum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka ini para khatib,
para penceramah dari umatmu yang mereka mengajak manusia untuk berbuat baik tapi lupa terhadap diri mereka. Padahal mereka membaca Alkitab, afala ya'qilun. Jadi berat penjuru dakwah, ya, alim ulama, ustadz, tak kalah mengajak orang kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah Nabi, tapi dia nggak mengamalkan sunnah Nabi, jemaah. Mengajak kepada cinta kepada Nabi, tapi seakan-akan dia memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak sembarangan mengaku-ngaku aja seorang dai mengajak orang kepada kebaikan. Yang pertama sekali dia dituntut. Kalau mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dia yang pertama sekali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengajarkan kepada Sunnah Nabi, dia yang pertama sekali mengajarkan Sunnah Nabi tadi ini, jamaah. Ya, bukan hanya pengakuan aja. Kalau pengakuan aja, semua ngaku, jamaah. Ya, ngaku. Apa kata para ulama sambil menyebutkan sebuah syair, kullu yadda'in biwaslin Laila. Semua ngaku-ngaku cinta Laila. Semua ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, salafi yang mengamalkan ilmunya. Walakinna Laila lam tukirruhum bisak. Tapi yang namanya Laila gak pernah deh ngaku-ngaku bahwasanya dia itu pacarmu. Maksudnya apa? Yang namanya orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah salafi gak pernah butuh pengakuan seperti itu, jemaah. Hanya buktinya apa? Amalnya mana? Bukti pengamalanmu mana? Ya, kalau hanya sekedar casing ini, jemaah, ya, banyak kali yang menipu. Ya, antum aja lah pakai imamah besar, duduk antum di tengah jalan, ya, langsung antum dicium tangannya dia, masya Allah nih wali majdub nih, dicium, ya, buat yang aneh aja antum sikirin gitu, ya, naik derajat antum, nggak perlu antum melakukan apa-apa, jemaah. Tapi yang kita butuhkan apa? Amalnya. Selaras enggak? Pas enggak? Ngeplek enggak? Tapi kalau amalnya tuh kosong, nihil, enggak ada, bisanya cuap-cuap, tukang obat lebih jago dari awak. Tukang obat, jemaah, lebih jago dari kita. Sales lah paling utama, jemaah. Gampang kali lah dia ngasih-ngasih, ya. Ini gini pak, ini gini pak, gini pak. Bapak udah pernah coba obatnya? Ini mau dicoba pak. Dia sendiri belum, kan gitu. Gimana orang mau percaya aja pak, kan gitu. Gimana kan gitu. Walaupun antum ngasih tau ini the best of the best obat pak, kan gitu. Bapak udah pernah coba? Nggak, belum ada. Ya gitu juga. Antum ngasih tahu ini amalan baik, ini. Bapak udah pernah coba pak? Udah pernah mengamal? Ya, inilah sama-sama kita ngamalkan ya, Pak. Ya, Bapak duluan lah, kan gitu. Nggak akan terima. Orang kan langsung berkaca diri. Alah, dianya aja kayak gini, kan gitu. Langsung sinis orang nengok dia. Kenapa? Orang udah tahu. Setiap seharinya kita, ya, sikap dan tanduk kita kepada masyarakat tuh gimana. Orang udah bisa nilai. Ya. Alah, si Fulan nih. Percuma-cuma aja lah ngaji kitab-kitab kalian nih kan ya. Kalian tengoklah tuh, ya. Sikap kalian arogan, ya. Sama orang tua nggak ada sopannya, ya. Ini ya. Udah langsung disama dengankan kita jemaah. Ya. Kali tambahnya belum lagi ada, udah langsung sama dengan. Kenapa? Karena mereka nggak nampak pengamalan kita tadi. Kalau kita nampak pengamalan kita, ya, baru orang tua itu udah bisa langsung. Oh, masya Allah ya. Belajar di mana lah kau nih? Sana mak. Tambah hari kau, tambah masya Allah ya. Bahasamu denganku makin baik ya. Nggak kayak kau yang dulu lah kan. Emang awak kayak gimana dulu mak? Payahlah sebutlah mama kau ya. Sekarang awak gimana mak? Beda kali. Kau sosok yang lain kan. Kan ada dia bekasnya jemaah ya. Dan ini yang disebut kata para ulama samratul ilm. Buah dari ilmu itu adalah al-amal, jemaah. Buah dari ilmu seorang ya amal lah. Kalau kita ingin menghasilkan buah yang baik, ya beramallah, jemaah. Apalagi beramal sesuai dengan konsep ilmu. Ya, bukan beramal bukan tanpa ilmu. Itu lebih sayang lagi, jemaah.
Kan banyak sekali orang yang pingin beramal tapi salah. Ya, nggak punya ilmunya, akhirnya apa? Jatuh ke dalam jurang yang lebih dahsyat jemaah. Ini antum sudah dapat ilmunya, pelajarannya sudah dapat, konsepnya sudah dapat, diajarkan dari makhluk yang paling terbaik, ya. Udah, kita tinggal mengamalkan itu aja, nggak ribet. Makanya kata para ulama, orang yang mengamalkan setiap dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan pernah salah jemaah. Kenapa itu? Karena itu datang dari manusia yang paling terbaik jemaah. Ya, orang yang salah kalau keluar dari itu, mengamalkan sesuatu ingin cari jalan yang lain, ya, seakan-akan ada cara yang ringkas lagi, ya. Ternyata apa? Jalur tadi ini salah, nggak akan lebih ringkas lagi jalannya yang telah dijelaskan oleh para ulama jemaah. Ya. Kita ini para ulama, alim ulama itu ibarat seperti pemandu jemaah. Antum kalau masuk ke buah hutan, ya, kalau antum masuk sendiri, antum akan butuh waktu 5 jam jemaah. Antum belum paham seluk-beluk hutan itu gimana, apakah di situ ada lubang, apakah di situ ada hewan buas, ya. Ada pemandu nih yang bisa lebih meringkas perjalanan antum menjadi cuma 1 jam. Seperti itulah para ulama rasikhin, para ulama yang telah mengamalkan ilmunya. Ya, mereka ini sangat dibutuhkan untuk memandu jalan antum. Ya. Tak kali antum mencontoh mereka dari segi tata bicaranya, bagaimana sikap mereka. Ya, itu betul-betul mereka praktekkan ilmu tadi, jemaah, selaras dengan karakter mereka. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati a'azani Allah wa is. Perhatikan ini, ya. Tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya, jemaah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul alim alladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kama siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsah." Permisalan seorang yang alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya, itu permisalan seperti api yang menerangi manusia tapi membakar dirinya. Perumpamaan yang sangat indah dari Nabi jemaah. Ya, perumpamaan seorang yang alim yang ngasih tahu kebaikan kepada manusia tapi dia lupa terhadap dirinya, itu permisalan seperti sebuah api yang dia bisa menerangi manusia tapi api tadi itu membakar dirinya sendiri jemaah. Na'udzubillah jemaah, ya. Na'udzubillah, ya. Dan ini ciri khas orang-orang Yahudi jemaah. Orang Yahudi itu jemaah ciri khasnya apa? Orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya jemaah, ya. Makanya jangan sampai kita jatuh ke dalam sifat yang sangat tercela dari bibit-bibit orang Yahudi, yang mana kita setiap harinya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang manusia yang dimurkai Allah, orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi bisa ngeles. Orang yang sudah tahu ilmu bukan menjadikan ilmu tadi ini sebagai penerang. Dia jadikan ilmu dia tadi ini menipu orang, culas, mengelabui orang dengan gayanya jemaah, dengan kepribadiannya, dengan karakternya. Padahal nggak ada sedikit pun dari dirinya nampak orang-orang yang mengamalkan ilmunya jemaah. Maka antum jangan tertipu dengan casing, ya. Sekali lagi, antum jangan tertipu dengan casing jemaah. Antum cukup antum tahu orang ini, antum lihat dia, ya. Nggak usah jauh-jauh jemaah. Nggak usah antum nilai dia ini A, B, C, D. Nggak. Antum satu aja karakternya. Antum lihat bagaimana dia berinteraksi dengan dirimu, ya. Dari lewat bicara, ya, lewat tutur kata, lewat sikap. Udah ketahuan jemaah. Mana orang yang berilmu sesungguhnya, mana orang yang tidak berilmu jemaah, ya. Kalau sudah tahu antum dengan ciri khas orang seperti ini, kemanapun anda berjalan nanti akan selaras jemaah, ya. Akan sama dia, akan antum dapatkan semuanya seperti ini. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, ya,
Ini yang sangat mengerikan jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, apa faedah fikih yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas jemaah ya? Faedah yang penting yang pertama adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau sangat berselisih dengan perbuatannya dari ucapannya, itu akan berhak mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan Allah akan hinakan nanti dia di hadapan manusia. Ya, yang mana Allah akan berikan nanti kehinaan dan akan Allah nampakkan sosok gimana dirinya tak kalah di dunia jemaah. Ya. Maka na'udzubillah ya, semoga Allah menutup aib-aib kita semua jemaah ya. Saya punya aib banyak ya. Kalau Anda mengetahui aib saya ya, pasti kita nggak akan ada satupun orang yang mau berteman dengan kita jemaah ya. Karena kata Imam Ahmad, yang namanya dosa itu nggak punya bau jemaah. Tapi kalau dosa ini mengeluarkan bau jemaah, pasti nggak akan ada satu orang pun yang mau berteman denganku, kata Imam Ahmad jemaah. Walhamdulillah, Allah tutupi dosa kita, Allah tutupi segala kesalahan kita ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siap-siapkanlah pertanyaan yang akan Allah tanyakan dengan 4 hal: umurmu, ilmumu, hartamu, dan jasadmu. Maka jemaah kaum muslimin, ikhwati azanillahu wa yakum wa barakallahu fikum, ini menjadi cambukan keras bagi kita, orang-orang yang di garis terdepan dalam belajar menuntut ilmu. Gak ada lagi yang paling terdepan jemaah, kecuali antum ini semua jemaah. Kenapa? Antum seminggu ngaji 3 kali, ada seminggu rutin 6 kali jemaah. Kajian Ustadz Fulan, kajian ini, kajian ini, kajian ini. Sore datang, malam datang. Ya, kalau ada habis subuh datang juga habis subuh jemaah. Ya. Mubas ada kan habis subuh kan? Ada. Ya, kajian habis subuh jemaah ya. Antum kalau nengok di majelis, oh si fulan. Kagum kita kadang jemaah. Kekaguman tadi sontak hilang. Sirna semua jemaah ya. Tak kala kita melihat perilaku dan sikap dia, oh, ternyata segitu. Cuman sampai seperti itu aja dia rupanya. Duduk di majelis taklim, pulang dari itu, nggak akan masuk lagi, hanya keluar masuk ke tengah kanan, ke kiri. Nggak masuk ke rongga hati jemaah. Nggak dapat dia pengamalannya, pengaplikasinya. Itu jangan sampai seperti itu, yang mana Allah larang kita dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Ini saja kajian kita di hari ini dan di malam hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kedepannya kita mulai membenah diri lagi untuk menjadi karakter yang lebih baik kedepannya, menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya jemaah. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri kajian kita ini, ada pertanyaannya yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Pengamalan ilmu ini hukum asalnya jemaah ya, apa yang kita ketahui dengan batas kemampuan kita amalkan jemaah. Dapat ilmu ini aku mampu mengamalkannya, diamalkan ya. Tapi kalau di luar batas kemampuan kita, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya jemaah ya. Karena orang yang untuk melebihi tadi ini jatuh kepada sesuatu yang takalluf, berlebih-lebihan jemaah ya. Tapi kalau dia jumpai sebuah ilmu, dinilai dan dirasa, wah ini bisa nih aku amalkan jemaah. Banyak perintilan kecil dari ilmu-ilmu yang kecil ini jemaah, yang masih banyak belum kita bisa amalkan jemaah ya. Banyak sekali jemaah ya. Nggak usah kita mencari yang ilmu yang besar, tapi coba kita cari ilmu yang kecil, yang kecil-kecil dulu ya, sebelum yang besar-besarnya jemaah. Yang kecil banyak sekali ya. Membiasakan diri masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, berdoa sebelum masuk kamar mandi ya kan. Berdoa, jangan pula kita hanya ingat pas mau jima aja, oh itu nggak lupa gitu kan ya. Assalamualaikum kan gitu, langsung masuk aja. Kalau kita lupa, nauzubillah ya,
Ya. Banyak ilmu jemaah yang sangat banyak sekali jemaah yang telah kita pelajari tadi. Tinggal intinya kita ini bisa nggak beramal dari rangkaian-rangkaian yang kecil-kecil aja dulu jemaah. Kalau kita ambil yang besar, banyak. Contohnya apa? Antum sudah belajar tentang umroh misalnya kan gitu. Aku umroh lah. Ya belum punya duit kan gitu, misalnya gitu kan. Aduh gimana kan cara gitu. Ya. Antum baru belajar tentang pentingnya seorang itu punya istri lebih dari satu kan gitu. Ya antumnya nggak mampu kan gitu. Aduh gimana kan gitu kan. Antum paksakan nggak bisa kan gitu. Ya. Atau antum baru baca pentingnya keutamaan jihad kan gitu. Aku mau pergi kemana jihad nih kan gitu. Jumpa orang kafir antum bunuh kan gitu. Kan enggak kan. Kan banyak ilmu-ilmu yang kecil aja dulu yang bisa kita amalkan. Nanti setelah itu baru Allah akan berikan petunjuk hidayah dari amalan-amalan tadi. Allah akan bukakan yang lain jemaah. Ya, buka pintu yang lain, ini ada ini. Nah disitulah bertambah ilmu tadi dan makin kuat dan makin kokoh dia jemaah. Orang yang mengamalkan ilmunya jemaah. Taib. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Wis. Ngeri ini. Apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Amalan apa yang bisa menghalau dari segala bisikan-bisikan syaitan jemaah ya. Baik. Amalan yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan memahami makna dan ayatnya jemaah. Karena dengan orang yang memahami Al-Quran ini jemaah dengan makna dan ayatnya, dia akan mampu meresapi, dia akan mampu mendapatkan ketenangan. Godaan syaitan dan syahwat tadi yang ada di dirinya sedikit demi sedikit hilang jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Wa may ya'shu an dzikrahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, ya, mengingat Allah yang paling terbaik adalah qiraatul Quran. Karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Allah gantikan dia mengingat syaitan. Dan dia sebaik-baik teman karib jemaah. Jadi ini yang paling bagus jemaah ya. Ya, untuk menghilangkan segala gangguan syaitan tadi ini jemaah. Kemudian yang kedua adalah amalan yang paling terbaik adalah tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir-zikir yang mampu mengalahkan dari syahwat dan gejolak bisikan syaitan jemaah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kau diganggu oleh bisikan-bisikan ya, fasta'iz billah ya. Maka bertauslah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu akan hilang dari gangguan-gangguan tadi jemaah. Terkadang kita dalam sholat kita jumpai tengah-tengah sholat lagi asik-asik, ngeblank. Ada tuh, ya. Apa yang harus antum lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung bertaus kita, ya. Bertaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'iz billah. Kalau datang gangguan syaitan, bertaus kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan tadi itu hilang jemaah. Thayyib. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Next pertanyaan jemaah, ada lagi yang mau ditanyakan? Dijaharkan boleh. Kalau Bapak lagi sholat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan tafadhal mashkuran. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaannya, saya akan kasih beberapa pertanyaan kepada antum sekalian jemaah. Pertanyaan pertama. Sebutkan permisalan yang dibuat oleh Nabi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sebutkan permisalan yang dibuat Nabi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Apa?
Ahsan, tabarakallahu fikum. Seperti api yang menerangi manusia tapi membakar dirinya. Ahsan. Itu hadis Nabi jamaah. Ini Pak ada peci Pak. Bapak nggak pakai peci, makanya setiap kesini nggak pakai peci tahu dapat peci ya kan? Ya. Ada parfum nih. Ini parfum Madinah nih jamaah. Cun kali ini. Wangi kali ini, masya Allah. Pertanyaannya jamaah, siap-siap jamaah. Sebutkan 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol jemaah. Siapa yang mau? Silakan. Iya, yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Oke, ahsan. Masya Allah, ini parfum bagus sekali. Semoga bisa memberikan keharuman kepada orang lain jemaah. Tayyib. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.